Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya David Antonio Syahputra. Di sini saya akan menjelaskan terkait sistem yang saya buat di Android Studio, yaitu My Course. Dan ini adalah untuk tampilan yang akan saya tampilkan, yaitu untuk membuat tampilan register dengan ada username, email, phone, password, dan juga ada checkbox. Kemudian ada register, kemudian ada login. Untuk bagian login ada di sampingnya. Kemudian setelah masuk atau membuat akun akan ada tulisan welcome dan juga ada gambarnya. Baik, sekarang saya akan menjelaskan di bagian kodenya. Yang pertama yang harus kita buat adalah untuk build Gradle Kotlins. Di sini saya menambahkan untuk di bagian ini seperti ini. Yang pertama ada build feature, view binding sama dengan true. Oke, kemudian kita lanjut ke bagian untuk tampilannya. Di sini saya menambahkan beberapa. Yang pertama untuk colors. Di sini tujuan penambahan colors ini adalah untuk menambahkan beberapa button yang akan diimplementasikan di dalamnya. Yang pertama ada black, white, primary blue, light gray background, kemudian ada text dark, text secondary, dan kemudian ada link blue. Oke, kemudian saya lanjut untuk di bagian styles. Jadi di sini di styles akan ada pemanggilan atau pemanggilan untuk drawable, color white 10 dp untuk paddingnya. Kemudian ini ada text style, text size, dan kemudian ada gravity. Oke, baik, lanjut. Kemudian akan ada di bagian themes. Di sini untuk ada style name, theme, tab welcome. Oke, lanjut untuk di bagian main menu. Di sini saya menambahkan untuk item dengan ID menu logout, kemudian ada untuk ikonnya akan kita bahas nanti untuk icon di bagian ini, dan kemudian ada title logout, kemudian ada show as action always. Oke, baik, lanjut di bagian untuk layoutnya atau untuk kode tampilannya XML. Yang pertama kita ke bagian activity main XML. Jadi di sini kita menggunakan constraint layout. Kemudian untuk activity main.xml ini akan terhubung ke main activity Kotlins. Oke, seperti itu. Kemudian di sini ada text view untuk welcome seperti ini. Ada tab welcome. Kemudian di sini ada tempat untuk meletakkan nama ketika kita sudah membuat akun. Kemudian di sini untuk bagian sini, kemudian ada linear layout. Di sini kita menambahkan pembungkus untuk linear layoutnya. Yang pertama di sini ada welcome. Kemudian di sini ada hello user. Nanti hello user di sini akan muncul ketika kita sudah membuat akun. Hello David Antonio, seperti itu. Kemudian di sini ada tempat untuk gambar yang akan berada di tengah. Oke, kita akan lanjut ke fragment login. Jadi di sini fragment login kita menggunakan linear layout. Kemudian untuk yang pertama ada text view. Di sini login kita letakkan di bagian header, di bagian paling atas. Kemudian ada edit text untuk username. Jadi di sini kita akan mengetikkan username kita. Kemudian ada edit text yang kedua yaitu untuk password. Jadi di sini kita akan memasukkan password yang sudah kita buat di register. Kemudian kita membungkus lagi untuk di bagian sini yaitu untuk checkbox untuk remember me dan forget password menggunakan linear layout. Oke, yang pertama di sini untuk yang bagian kiri ini untuk remember me. Jadi ketika kita checklist itu, data akan mengingat nama kita. Kemudian ada forgot password. Di sini forgot password
juga akan memberikan fungsi yang dimana kita dapat membuat password baru. Kemudian di sini ada button untuk login. Kemudian ada lagi untuk pembungkus linear layout yang kedua, yaitu untuk new member atau register. Oke, di sini mohon maaf, di sini ada new member. Jika kita pengguna baru, maka kita akan diarahkan ke register seperti itu. Kita lanjut ke bagian fragment register. Di sini adalah tampilan untuk register. Oke, yang pertama di sini kita menggunakan linear layout. Kemudian di bagian header kita meletakkan tulisan register. Kemudian yang kedua ada edit text untuk username. Dengan kita membuat nama baru sebagai pengguna baru, kemudian ada edit text untuk email. Jadi di sini kita akan memasukkan email. Kemudian ada edit text untuk phone. Kita akan memasukkan nomor telepon kita ke dalam data. Kemudian ada password. Di sini kita akan mengetikkan password baru sebagai pengguna baru seperti itu. Kemudian ada checkbox. Di sini checkbox yang terdapat keterangan by checking the box you are agree to our terms and condition seperti itu, dan ini wajib untuk menceklisnya ketika kita register. Kemudian ada button untuk register dengan warna link blue. Kemudian lanjut ada pembungkus. Di sini kita menggunakan linear layout. Untuk already have an account, jika kita sudah memiliki akun, maka kita diarahkan ke tempat login seperti itu. Oke, baik, kita lanjut ke bagian drawable. Jadi di sini drawable adalah tampilan untuk kita meletakkan button yang akan kita gunakan. Di sini ada button dengan warna seperti ini. Kemudian lanjut untuk edit text. Di sini ini edit text ini adalah untuk tempat kita memasukkan username, password, dan lain-lain seperti itu. Kemudian di sini juga ada gambar. Jadi ini gambar sebagai gambar ketika kita sudah membuat akun dan kita login seperti itu. Baik, lanjut kita ke main activity. Jadi di sini adalah untuk main activity-nya seperti ini. Menggunakan percabangan if untuk login. Kemudian di sini ada logika untuk register dan login juga. Dan di sini adalah kode yang dimana ketika kita sudah masuk, ketika kita login dan kita masuk, maka akan ada tulisan hello dan mengambil dari nama username yang telah kita buat seperti ini. Oke, kita akan lanjut ke login fragment. Jadi di sini adalah logika untuk bagian login. Jadi di sini akan ada dua untuk binding button login, yaitu untuk value username dan ada value password. Kemudian di sini ada percabangan if else untuk username jika kosong, mohon maaf, jika tidak kosong, dan password juga tidak kosong, maka akan bisa langsung masuk ke sini, masuk ke sistem seperti itu. Kemudian ada else. Di sini jika kita tidak mengisi apa-apa di dalam kolom tersebut, maka akan ada tulisan please fill all fields. Kita diharuskan untuk mengisi semuanya seperti itu. Kemudian ini adalah forgot password. Di sini adalah logika untuk forgot password
Ketika kita mengkliknya, maka sistem akan mengarahkan untuk membuatkan kita password baru seperti itu. Kemudian lanjut untuk di bagian register fragment. Di sini adalah logika untuk register. Oke, di sini ada 4 value. Yang pertama adalah username, email, kemudian phone, dan yang terakhir adalah password. Di sini kita diwajibkan untuk mengisi keempatnya seperti ini, dan ada percabangan if. Jika username, email, phone, dan juga password tidak kosong, maka kita akan diarahkan oleh sistem, dan sistem akan membaca untuk registration successful karena kita telah mengisi semua keempat value tersebut. Kemudian ada else. Jika kita tidak mengisi salah satu atau semuanya, maka akan ada tulisan please agree to the terms and condition seperti itu. Oh, mohon maaf, ini adalah kode untuk checklist box, yang dimana jika kita tidak menceklis pada checklist box itu, maka akan ada tulisan seperti ini. Dan ini adalah percabangan terakhir else untuk jika kita tidak mengisi salah satu atau semuanya, maka akan ada tulisan please fill all fields seperti itu. Kemudian di sini ada main Android manifest.xml seperti ini. Oke, baik. Sekarang saya akan mensimulasikan untuk sistemnya. Oke, baik. Jadi di sini adalah tampilan utamanya, register, yang dimana kita bisa berpindah dari register ataupun ke login seperti itu. Jika kita langsung mengklik register, maka akan tulisan please fill all fields sama dengan ini. Oke, kemudian kita akan lanjut untuk mengisi namanya. Di sini adalah email. Di sini ada phone, kita isi. Oke, lanjut kita ke password. Oke, baik. Jika kita langsung register, maka tidak bisa, dikarenakan kita diwajibkan untuk menceklis ini untuk checking boxnya. Kemudian jika kita berhasil mengisi semuanya, maka registration successful, dan kita akan secara otomatis diarahkan ke halaman login. Kemudian di halaman login kita akan mengisikan username dan password saja. Dan di sini jika kita bisa mengklik untuk remember me atau tidak, tapi kita checklist saja seperti itu. Kemudian login, dan akan muncul seperti ini, hello David, seperti itu, dengan ada gambar seperti ini. Oke, sekarang kita akan coba lagi untuk login, karena kita sudah login tadi. Kemudian kita masukkan password seperti itu, kita remember me dan masuk seperti itu. Oke, baik. Jadi di sini saya akan melanjutkan penjelasan lagi terkait forgot password. Jadi ketika forgot password ini diklik, maka akan ada tulisan forgot password click, yang dimana ini adalah konfirmasi untuk password kita sudah dihapus atau sudah di reset ulang, dan kita dapat membuatnya lagi seperti itu. Dan ini ketika kita pencet register ataupun login, maka akan diarahkan untuk keduanya. Oke, sekian, terima kasih.